Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam pelayanan renungan firman Tuhan yang pada kesempatan ini kita sudah masuk pada Roma pasal yang ke-9. Dan saya akan bacakan untuk kita ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan nanti selanjutnya pada ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, hikmat bijaksana daripada Tuhan, untuk boleh kami mengerti kebenaran-Mu dan dapat kami melakukan ini dalam kehidupan kami. Tolong berkatilah seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada, agar mereka memahami kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan dalam beberapa waktu yang lampau, kita sudah masuk hari ini pada pasal 9. Demikianlah akan saya bacakan untuk kita ayat yang pertama, firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Ayat 6 dikatakan, akan tapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, konteks kita pada pasal 9 ini, ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6 dan selanjutnya, sebenarnya berbicara tentang bahwa Paulus menunjukkan dan memperkatakan bagaimana kasihnya kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang satu suku dengan dia, bahkan juga orang-orang Yahudi secara universal, karena dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih menjadi anak-anaknya. Namun tatkala Paulus telah memberitakan kabar baik bahwa seorang diselamatkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena sunat, bukan karena ibadah Yahudi, tapi hanya karena kasih karunia, bahwa seorang telah dibenarkan bukan karena perbuatan dan usaha manusia, tapi karena beriman kepada Kristus Tuhan. Maka sebagian orang Yahudi mulai berpikir bahwa Paulus adalah musuh bagi mereka, bahwa Paulus adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat agama Yahudi atau Yudaisme. Itulah yang dipikirkan oleh banyak orang Yahudi pada waktu itu. Dan setelah Paulus menyadari bahwa ada tantangan dari satu suku dan satu bangsa dengan dia, maka dia ingin memperkatakan bahwa dia mengasihi umat itu. Dia mengasihi orang-orang Yahudi. Dia mengasihi bangsanya, bangsa Israel. Dan dia mengatakan pada bagian ini bahkan dia rela terkutuk, terpisah dari Kristus, yang walaupun itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Karena dia tahu bahwa dia tidak mungkin terpisah dari kasih Kristus. Kristus telah mengasihi dia, menyelamatkan dia, maka dia tidak mungkin terpisah dari kasih Kristus. Tapi jika seandainya pun hal itu dapat terjadi demi sebangsanya, dia rela menanggung hal itu. Dia rela bahkan terkutuk, dikatakan anatema, terpisah dari Kristus Tuhan, mendapatkan hukuman yang sangat membuat dia menderita, bahkan hukuman yang kekal. Dia pun rela akan hal itu, asal saja jika memungkinkan hal itu membuat orang-orang Yahudi diselamatkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus memberitakan kepada mereka, mengatakan kepada orang-orang di Roma, yang mungkin ada beberapa di antara mereka adalah orang-orang Yahudi tulen, orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran-ajaran yang lama, atau mungkin mencoba mencampurkannya dengan ajaran Kristus. Maka dengan demikian Paulus menegaskan kepada mereka bahwa sebenarnya tetaplah kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena hukum. Dan kalau dia mengatakan hal itu, dia ingin menunjukkan kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Jadi pasal 9 berbicara tentang pilihan Allah pada masa lampau kepada orang Yahudi. Dan pasal 10 berbicara tentang penolakan orang Yahudi pada masa itu kepada Kristus bahkan pada masa ini. Dan pasal 11 adalah berbicara tentang keselamatan orang Yahudi pada masa yang akan datang. Dan pada pasal 9 ini Paulus hendak menunjukkan bahwa mereka telah dipilih sebelumnya, yang walaupun mereka gagal menjalankan kehidupan sesuai dengan pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka tema kita hari ini adalah kegagalan yang tragis berbanding dengan kasih
Allah yang sejati. Apa yang Paulus katakan kepada kita pada hari ini menunjukkan bahwa Allah telah menunjukkan kasih setianya, memilih umatnya, memilih bangsa Yahudi, bahkan memilih mereka menjadi anak-anaknya. Dan itulah kasih setia Allah kepada mereka, yang walaupun bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang gagal menunjukkan kehidupan yang sepadan dengan pilihan Allah. Dan dikatakan kepada kita, contoh yang paling ringkas pada kita ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Inilah sebuah kasih setia Allah kepada orang Israel. Dan ini juga menggambarkan kegagalan bangsa Israel. Mereka telah dipilih menjadi anak, tapi mereka tidak hidup seperti anak. Mereka bahkan menolak Kristus Tuhan. Mereka bahkan menolak diselamatkan karena anugerah. Mereka justru memperjuangkan dengan sisi kebaikan hidup mereka. Seolah-olah mereka mampu dengan usaha mereka. Seolah-olah mereka mampu dengan perbuatan baik mereka. Itulah yang mereka tunjukkan. Mereka gagal menghayati bahwa mereka telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Mereka gagal menghayati akan hal itu untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kegagalan selanjutnya dikatakan kepada kita bahwa mereka telah menerima kemuliaan. Mereka telah menerima kabot. Mereka telah menerima sekinah, di mana Allah menunjukkan kemuliaannya bagi mereka. Tapi walaupun mereka telah melihat kemuliaan itu, bahkan menerima kemuliaan itu, tapi tidak mau percaya kepada Kristus Tuhan yang telah memberikan kemuliaan itu bagi mereka. Kepada Kristus yang menunjukkan kemuliaannya bagi mereka. Mereka tidak mempercayai akan hal itu. Selanjutnya kegagalan yang mereka tunjukkan adalah bahwa mereka juga menerima perjanjian. Mereka menerima perjanjian. Di dalam Alkitab, kita senantiasa melihat ada dua jenis perjanjian. Ada dua jenis promise, yaitu kondisional dan juga unconditional. Yang bersyarat dan juga yang tidak bersyarat. Ketika Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengar suara firman Tuhan, engkau akan diberkati di ladang dan selanjutnya, itu adalah janji yang bersyarat. Tapi ketika Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Abraham, dan ketika Abraham beriman kepada janji itu namanya adalah janji yang tidak bersyarat. Orang Yahudi mewarisi dua janji, tapi mereka toh juga tidak menerima kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, walaupun mereka telah menerima janji tentang Dia. Alkitab berulang kali berbicara tentang Kristus yang akan datang untuk jadi juru selamat, tapi mereka juga tidak menerima akan hal itu. Itulah kegagalan yang selanjutnya. Dan kemudian juga dikatakan kepada kita, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Mereka memiliki bapak-bapak leluhur, baik Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menunjukkan contoh, mereka menunjukkan karakter yang baik untuk diteladani, untuk ditiru. Ketika mereka, Abraham menunjukkan imannya yang sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan diharapkan keturunannya, orang-orang Yahudi, akan melakukan hal yang sama seperti dia. Tapi mereka pun tidak melakukan itu. Ketika Ishak juga menunjukkan imannya kepada Tuhan, tapi keturunannya pun tidak menunjukkan hal yang sama. Demikian juga dengan ketika Yakub menunjukkan imannya, dia pun menunjukkan hal yang sungguh luar biasa. Tapi orang Israel tidak pernah mempelajari akan hal itu, tidak pernah melakukan akan hal itu dalam kehidupannya. Mereka tidak meneladani bapak-bapak leluhur mereka dengan baik. Kemudian kegagalan yang selanjutnya dikatakan kepada kita, inilah kegagalan yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala-galanya, ialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Mereka mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, bahwa dari garis keturunan nenek moyang mereka telah Tuhan berikan kedatangan Kristus Tuhan. Yesus dilahirkan dari keturunan nenek moyang mereka. Tapi itu pun tidak membuat mereka untuk percaya kepada Dia. Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Ketika Allah menunjukkan kasih yang sangat luar biasa kepada bangsa itu, membuat mereka untuk sadar bahwa Kristus adalah juru selamat. Tapi mereka berulang kali gagal memahami akan hal itu. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita pada ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah tidak mungkin gagal. Yang walaupun umat manusia gagal, orang Israel gagal,
Tetapi Allah tidak mungkin gagal. Dia juga memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya. Dia juga menginginkan kita menjadi keturunan Abraham. Dan kita dapat membuat dia menjadi bapa rohani kita, bapa orang yang percaya. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Maka hari ini, datanglah kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi seperti orang Yahudi yang gagal menerima kebenaran. Mari tundukkan kepala kita. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Seraya kami sadar ya Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Bapa, jangan izinkan kami menjadi umat yang gagal. Berulang kali melihat kebenaran. Berulang kali kami melihat bahwa Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Tapi hari ini ya Tuhan, tolong kami untuk kami percaya akan hal itu. Tolong kami agar kami beriman kepada hal itu. Bukan kami mengabaikannya seperti umat-Mu, umat Yahudi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada. Tolong mereka Bapa. Biarlah mereka menemukan Engkau. Dalam Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini begitu ringkas dan singkat bagi kita. Tapi Tuhan sesungguhnya tidak mau Anda menjadi orang yang gagal memandang kebenarannya. Maka datanglah kepada Kristus untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.